Bab 308 Merawat Kaki Lauren. 1. Lauren ternyata adalah seorang yang bisa menjelma menjadi binatang buas. Pantas saja Lauren mampu mengalahkan para tetua. Saat ini Lauren hanyalah celestial sempurna bintang 1, tapi ada beberapa tetua klan Yamai yang celestial sempurna bintang 2. Pada dasarnya sangat tidak mungkin celestial sempurna bintang 1 mengalahkan celestial sempurna bintang 2. Perbedaan kekuatan antara keduanya berlipat ganda. Namun berbeda ketika darah binatang di tubuhnya aktif. Itu benar-benar dapat menutupi kesenjangan level mereka. Harus diakui bahwa Lauren sangat beruntung. Dia tidak hanya mencapai tingkat pelatihan yang menakutkan di usia yang begitu muda, tapi dia juga sudah membangkitkan darah binatang. Satu-satunya yang disayangkan adalah kakinya yang cacat. Bahkan dokter di klan tidak dapat menyembuhkan Lauren. Bahkan kerajaan Platonian pun tidak bisa. Sesudah Lauren bertransformasi, dia tidak jelek, tapi cantik. Ternyata itu adalah rubah putih dengan ekor halus. Matanya juga berubah dari dingin menjadi menawan. Rubah pada dasarnya menawan. Darah yang dimurnikan seharusnya adalah darah binatang leluhur rubah putih. Inilah kenapa klan Yamai kuat. Klan Yamai pernah memperoleh darah binatang leluhur rubah putih secara kebetulan. Kekuatan klan Yamai sudah meningkat pesat. Tapi pada saat itu, dari ribuan orang yang menggunakan darah binatang aneh, hanya 2 prajurit binatang buas yang lahir. Lauren dan seorang master bela diri dari klan Yamai yang tidak memiliki banyak bakat. Lauren baik-baik saja, tapi anggota klan Yamai satunya, meskipun kekuatannya meningkat sesudah membangkitkan darah binatang itu, tapi bakatnya terlalu buruk, pencapaian akhirnya tidak tinggi. Tentu saja, kebangkitan darah binatang sepenuhnya juga bergantung pada keberuntungan. Sesudah transformasi, kecepatan dan kekuatan Lauren meningkat pesat. Setara dengan celestial sempurna bintang 2. Bahkan, hampir menyentuh ambang batas celestial sempurna bintang 3. Meski kaki Lauren masih belum bisa bergerak, ekornya bisa bergerak ringan di tanah. Dia segera menyerang ke arah Devan. Saat ini, di mata Devan, hanya ada mata menawan Lauren. Tentunya sesudah bertransformasi, Lauren memiliki pesonanya tersendiri. Jika hatinya lemah, dia mungkin langsung jatuh dalam serangan mental Lauren dan tidak akan bisa melepaskan diri. Terlihat Lauren sudah menguasai transformasi binatang. Darah hewan dalam dirinya terbangun ketika dia masih sangat muda. Sesudah pelatihan bertahun-tahun, Lauren mampu mengendalikan transformasi hewan dengan mudah. Dan sesudah berubah menjadi binatang, dia juga bisa mempertahankan kewarasannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang klan Yamai berseru heboh. Lagi pula, prajurit binatang buas sangat langka. Secara keseluruhan, hanya Lauren salah satu prajurit monster dari klan Yamai yang layak diperhitungkan. Karena yang lainnya hanya memiliki pelatihan supreme. Terlebih lagi, bakat merek sangat buruk, bahkan dalam beberapa dekade, mereka mungkin tidak bisa mencapai pencapaian Lauren saat ini, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dia sangat cantik, sangat kuat, juga seorang prajurit yang bisa berubah jadi monster. Keberadaan Lauren bisa dikatakan menjadi kebanggaan klan Yamai. Wush! Hanya dalam sekejap, rubah putih itu datang ke sisi Devan. Dengan cakar yang tajam langsung mencakar tenggorokan Devan. Dengan ketajaman cakarnya sesudah menjadi binatang buas, jika ditangkap, celestial sempurna bintang 2 pun akan terluka. Namun, Devan hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindari pukulan fatal itu. Saat berikutnya, tinju Devan mengenai perut Lauren dengan keras. Boom! Tubuh rubah putih langsung terbang. Kali ini, tubuh rubah putih terpental mundur lebih jauh.
Sebuah rumah langsung roboh tertimpa. Wow, sosok Lauren muncul. Darah keluar dari mulutnya. Dia benar-benar keluar dalam kondisi mengerikan. Bagus, kuat. Lauren menatap kosong ke arah Devan yang semudah dirinya dengan matanya yang indah, tatapan menunjukkan kepercayaan diri. Lauren belum pernah bertemu lawan seimbang selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan juga bakatnya, dan selama kerajaan Platonian tidak melakukan apa-apa, tak seorang pun dari generasi yang sama bisa menjadi lawan Lauren. Tapi pria di depannya punya kekuatan untuk mengalahkan dia. Bahkan sesudah berubah menjadi binatang buas. Yang jelas kekuatan Devan sudah pasti lebih tinggi dari Celestial sempurna bintang 3. Pada saat ini, semua anggota klan Yamai juga terkejut. Mereka tahu betul betapa kuatnya Lauren sesudah transformasinya, tapi dia dengan mudah dikalahkan Devan. Seberapa kuat pria ini? Devan tidak terus menyerang, dia menatap Lauren dengan enteng. Berkata, serahkan jenazah binatang aneh, lalu lepaskan Paman Osval dan Bibi Reva. Dengan begitu masalah ini selesai. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat klan Yamai bernasib sama dengan klan Thunder. Membuat klan Yamai menjadi klan Thunder kedua. Ucapan Devan membuat banyak orang gemetar. Pemuda ini memang kuat. Namun, dia baru mengalahkan Lauren. Apa dia pikir bisa menghancurkan seluruh klan Yamai? Yang harus dia tahu, ada total 5 master tingkat Celestial sempurna di klan Yamai. Selain Lauren, ada 4 lagi. Terlebih lagi, kekuatan leluhur klan Yamai bahkan mencapai Celestial sempurna bintang 5. Jangan dikira bintang 5 hanya 2 bintang lebih banyak dari bintang 3. Namun kesenjangan kekuatan antara keduanya bisa mencapai 4 kali lipat. Sesudah mencapai alam Celestial, setiap kali meningkatkan bintang, kekuatannya akan berlipat ganda. Kesenjangan dalam efektivitas tempur akan semakin lebar. Tentu saja kecepatan pelatihannya juga menjadi sangat lambat. Sangat sulit untuk menembus alam kecil sekalipun di alam Celestial. Bahkan di klan Hiden, yang terkenal dengan warisan dan sumber dayanya, harus menghabiskan banyak sumber daya untuk menciptakan beberapa orang Celestial yang kuat. Namun, pimpinan klan Yamai tidak ada di klan saat ini. Dengan demikian, kekuatan terbesar di seluruh klan Yamai adalah seorang Celestial sempurna bintang 3. Devan mampu langsung mengalahkan Lauren yang sudah menjelma menjadi monster. Itu berarti, dia setidaknya Celestial sempurna bintang 3. Hal ini membuat seluruh klan Yamai merasa sedikit takut. Tubuh binatang aneh apa? Wajah Lauren tampak bingung saat mendengar ini. Lauren, berhentilah berpura-pura, kamu merampas tubuh binatang aneh dan orang tuaku. Kata Liora sambil mengertakkan giginya. Omong kosong, bukan aku. Saat ini, mulut Lauren berdarah, wajahnya pucat, tapi dia terlihat semakin menawan. Namun ekspresi Devan tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu izinkan aku bertanya, bukankah baru saja kamu pergi ke gunung? Aku pergi, tapi aku tidak menyentuh tubuh binatang aneh itu, apalagi menangkap orang dari klan Joran. Tapi di lokasi kejadian, kecuali jejakmu turun dari tandu dan 4 orang yang membawa tandu, tidak ada jejak lain. Apalagi alasanmu? Bersambung. Bersambung. Bab 308 Merawat Kaki Lauren 2. Aku bilang tidak, ya tidak. Aku, Lauren, tidak pernah berbohong seumur hidupku. Jika aku melakukannya, tentu saja aku akan mengakuinya. Lauren mengertakkan gigi. Devan mengerutkan kening. Tatapan mata Lauren sepertinya tidak berbohong.
Devan, jangan pikir kamu bisa seenaknya hanya karena kamu memiliki kekuatan. Putri Suci sudah jadi milik Tuan Aster. Kalau kamu berani menyentuh dia, kemarahan Tuan Aster bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Kali ini, adik Loren, Bisma, berteriak pelan. Tuan Aster. Sesudah mendengar perkataan Loren, ekspresi Liora berubah pucat. Dev, ayo pergi. Liora tiba-tiba berkata pada Devan, wajahnya sangat pucat. Ada apa, Liora? Devan menatap Liora curiga. Apa Liora tidak ingin menyelamatkan orang tuanya? Terlihat tubuh halus Liora gemetar. Wajahnya seputih kertas. Liora berkata dengan gemetar, Tuan Muda Aster yang dia bicarakan adalah anggota kerajaan Platonian. Pastinya Liora pernah mendengar nama Aster. Kerajaan Platonian bagi orang-orang klan Hiden, seperti orang-orang klan Hiden bagi orang di dunia luar. Tampaknya rumor tersebut benar dan Loren memang memiliki hubungan dengan kerajaan Platonian. Tidak apa-apa jika Devan bermasalah dengan klan Thunder atau bahkan klan Yamai. Tapi jika sampai menyinggung kerajaan Platonian, konsekuensinya tentu sangat serius. Oleh karena itu, Liora begitu ketakutan sehingga ia mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan orang tuanya meski ia tidak yakin apa kabar tersebut benar adanya. Karena itulah cara kerajaan Platonis mengambil tindakan. Klan Joran akan segera dihancurkan. Tidak akan ada hasil lainnya. Inilah kengerian kerajaan Platonis. Namun kali ini Loren memarahi, Bisma, jangan bicara omong kosong, jangan bawa-bawa nama Aster, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Terlihat karakter Loren memang orang yang lugas. Saat ini, dia seharusnya bisa menggunakan pengaruh kerajaan Platonian untuk menakuti Devan. Tapi dia tidak melakukannya. Tapi Tuan Aster jelas menyukaimu, dia putra suci, kata Bisma. Diam, teriak Loren. Segera, dia berkata kepada Devan, Devan, aku memang pergi ke gunung, aku juga bertemu Osval. Tapi dia memberitahuku kalau binatang aneh itu sudah dewasa dan bagaimana kamu membunuh binatang aneh itu sendirian, jadi aku tidak menyentuh binatang aneh itu sama sekali dan langsung pergi. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak tahu. Kenapa aku harus percaya padamu? Devan menyipitkan matanya. Jika kamu tidak percaya, bunuh aku. Loren melayang ke arah Devan seperti gadis yang hanyut, bahkan tanpa menyeka darah di sudut mulutnya. Dia mendatangi Devan, mengangkat lehernya dan memejamkan mata. Jika kamu berani menyentuh Putri Suci, aku akan membunuhmu. Melihat ini, orang-orang klan Yamai ingin melawan Devan. Jangan bergerak, Loren memarahi. Putri, semuanya mundur. Anggota klan Yamai memandang Devan dengan ekspresi marah. Tapi tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Loren yang berinisiatif maju, Devan merasa Loren tidak berbohong. Mungkinkah dia salah perhitungan? Jika bukan Loren yang melakukannya, maka Loren sudah tertimpa sial. Dia dipukuli tanpa alasan. Devan tiba-tiba merasa dirinya terlalu gegabah. Namun, sesudah mendengarkan analisa Liora saat itu, dia yakin yang melakukannya pasti Loren, itu kenapa dia datang langsung untuk membunuhnya. Lagi pula, setelah Loren melihat binatang aneh itu, apa dia akan pergi tanpa membawa apapun? Tapi sekarang melihat penampilan Loren, sepertinya itu benar-benar bukan dia. Tiba-tiba muncul beberapa jarum emas di tangan Devan. Semangat! Saat berikutnya, semua jarum emas masuk ke tubuh Loren. Melihat pemandangan ini, ekspresi seluruh anggota klan Yamai berubah pucat. Dan berteriak pada Devan, apa yang akan kamu lakukan? Jangan gugup, aku hanya mengobati lukanya, ucap Devan dengan tenang. Segera, dia berkata kepada Loren, apa kamu merasakan jarum emas di aliran cakramu?
Kekuatannya akan mengalir dan berdampak pada cakra di kaki. Lauren terkejut saat mendengar ini. Menatap Devan dengan kaget. Mungkinkah Devan ingin membuka saraf di kaki Lauren? Kenapa jadi begini? Faktanya, Lauren sudah pergi ke kerajaan Platonis untuk diperiksa oleh dokter kerajaan Platonis. Dokter kerajaan Platonian memberitahu Lauren kalau dia tidak akan pernah membaik. Sekalipun pelatihannya Dies mencapai alam celestial dewa, tetap tidak akan sembuh. Sebab, kakinya lahir tanpa denyut nadi. Cakra tidak bisa memasukinya. Hanya ada satu kemungkinan untuk penyembuhan. Dia harus seorang yang super kuat dengan keterampilan medis dan seni bela diri, bisa menggunakan jarum perak untuk langsung membuka aliran cakra di tubuh Lauren. Tapi syarat ini sangat sulit. Tidak hanya tingkat pelatihannya harus sangat tinggi, tapi keterampilan medisnya juga harus mencapai tingkat yang sangat tinggi, meski begitu peluang keberhasilannya sangat kecil. Secara umum, mereka yang memiliki keterampilan bela diri yang tinggi tidak akan memiliki keterampilan medis yang tinggi. Mereka yang memiliki keterampilan medis tinggi tidak akan memiliki keterampilan bela diri tinggi. Menemukan seseorang yang dapat mempraktikkan pengobatan dan bela diri hingga tingkat yang sangat tinggi sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Bahkan di kerajaan Platonian, tidak ada orang yang bisa membuka aliran cakra Lauren. Tapi pemuda di depannya ini berusaha membuka aliran cakranya. Mungkinkah Devan adalah orang yang sangat ahli dalam bidang kedokteran dan bela diri? Meski begitu, Lauren seharusnya tidak mempercayai Devan. Tapi, sayang jika kesempatan ini dilewatkan. Lauren sangat ingin bisa berdiri. Apalagi karena kakinya tidak bisa digerakkan, sehingga efektivitas bertarung Lauren tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Jika penyakit kakinya dapat disembuhkan, Lauren dapat sepenuhnya mengalahkan Celestial sempurna bintang 3 sesudah berubah menjadi binatang buas. Putri, jangan biarkan dia sembarangan. Tampaknya menyadari apa yang akan dilakukan Devan, Dokter Klan Yamai langsung tampak kaget. Lagi pula, tidak ada yang tahu kecuali dia, bahwa resikonya sangat tinggi. Menggunakan jarum untuk membuka aliran cakra baru, berarti jarum perak harus menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan kata lain akan melewati jantung. Salah langkah, bisa menghilangkan nyawa. Bahkan dokter kerajaan Platonian pun tidak akan berani melakukan ini. Devan masih muda, jadi tidak heran kalau dia sangat kuat. Tapi apa Devan memiliki kekuatan yang bahkan melampaui dokter kerajaan Platonian? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Jika Devan berhasil, namanya bukan lagi Lauren Yamai, melainkan Lauren Armot. Terlebih lagi, Devan yang baru saja tiba bisa melukainya. Kenapa jadi baik hati dan tiba-tiba merawat kakinya? Tidak ada yang diizinkan datang kemari. Lauren berteriak keras ketika dia melihat anggota klannya menghampiri. Kemudian, Lauren mengikuti instruksi Devan dan menggunakan kekuatan internalnya untuk memusatkan energi di jarum emas Devan dan mengarahkannya ke aliran cakra di kaki. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Kalau kamu tidak tahan, beritahu aku, kalau tidak, nyawamu mungkin dalam bahaya. Devan mengingatkan. Oke. Lauren menjawab langsung tanpa basa-basi. Ini terlalu ceroboh, ini bisa dibilang bermain dengan nyawanya sendiri. Tapi Lauren sangat ingin berdiri. Meskipun Lauren sudah siap mental. Namun saat jarum perak masuk ke kakinya, masih terdengar jeritan kesakitan. Sakit, nyeri di sumsum tulang. Seolah-olah sumsum tulangnya sedang diambil. Bisakah kamu tahan? Tanya Devan sambil membiarkan jarum emas itu diam beberapa saat. Oke. Meski ada air mata di mata Lauren, dia tetap berkata dengan keras kepala. Devan mengangguk, tanpa penundaan lebih lanjut,
mulai menggunakan jarum emas untuk membuka pembuluh darah vital Lauren sedikit demi sedikit. Bersambung.